Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, mari karena masih ada baru yang bergabung, kita simak satu video dari Zabatur 10 tahun Zabatur. Baru nanti acara kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur Bapak Ibu semuanya jamaah umroh Zabatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu kami banggakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali sama-sama kita belajar, sama-sama kita menyempurnakan dari niatan kita semuanya, wabil khusus Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk datang ke dua tanah suci untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah yang terbaik sepenuh cinta, sepenuh rasa, dan semoga kita semuanya suatu hari nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kan lagi muter terus. Baik, Nah, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini insya Allah ini adalah bentuk keseriusan dari PT Zafa Mulia Mandiri dalam rangka untuk menghadirkan manasik, dalam rangka untuk menghadirkan sebuah manasik untuk jamaah umroh Zabatur semuanya, karena ini juga kami adakan dalam rangka untuk memenuhi ada banyak juga permintaan dari jamaah Zabatur untuk keberangkatan bulan Januari yang memang kondisinya tidak bisa ikut manasik di Kota Palembang atau juga tidak bisa ikut manasik di daerahnya karena beberapa alasan, beberapa kondisi, maka kami hadirkan manasik online. Kita akan membahas seputar tentang fikih ibadah, fikih umroh, dan juga nanti ada penjelasan dari kami terkait dengan materi spiritual journey dari buku Umroh Mabrurah.
Baik Bapak Ibu semuanya, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya, Sallallahu alaihi. untuk mengefektifkan waktu kita malam hari ini, ya, kembali kami ingatkan mohon kerjasamanya untuk sama-sama tertib, sama-sama kita menghidupkan kamera kita supaya semangat kita malam hari ini belajar manasik umroh juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita buka majelis manasik online kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, demi menghadirkan sebuah keberkahan, kita minta kepada salah satu ustadz, salah satu TL yang nanti akan bertugas di awal bulan Januari, akan berangkat pada tanggal 2 Januari kepada Ustadz Muhammad Zais untuk membacakan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat tilawatil Quran. Kepada Ustadz Muhammad Zais, disilakan Ustadz. Baik, syukur Ustaz. Kita dengar Ustaz suara. Aman Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair Ustadz Muhammad Zais, salah satu TL kita yang nanti akan bertugas menemani sekaligus mendampingi jamaah Umroh Zabatur khususnya di keberangkatan tanggal 2 Januari 2025. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan coba maksimalkan sampai jam 10 malam ya Bapak Ibu semuanya, semoga diberikan kemudahan, tidak ngantuk ya. Biasanya malam tahun baru ini banyak di antara rakyat Indonesia ini yang mungkin kumpul bersama keluarga, tapi spesial juga pada malam hari ini Bapak Ibu, ini adalah malam yang mulia, bukan malam pergantian tahun ya Bapak Ibu, tapi malam 1 Rajab 1446 Hijriah. Itu bertanda insya Allah 2 bulan lagi kita akan sampai kepada bulan Ramadan yang dirindukan oleh semua umat manusia, khususnya umat Islam. Dan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masuk di bulan Rajab, kita diminta untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Semoga Allah berikan berkah kita di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan semoga Allah sampaikan kita semuanya pada bulan Ramadan insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pertama pada malam hari ini yang akan menyampaikan materi pertama dalam materi fikih umroh, fikih ibadah terkait dengan rukun. Mungkin ini sekaligus melengkapi ya Bapak Ibu semuanya, melengkapi pelajaran kita selama ini, dan juga untuk memenuhi permintaan ada banyak jamaah umroh Zabatur yang memang belum sempat untuk ikut manasik secara langsung, maka kami hadirkan manasik secara online.
Bapak Ibu, nanti saya juga setelah materi yang disampaikan oleh Ustadz Abdi Pemi Haryanto LC, nanti saya juga akan menyampaikan terkait dengan spiritual journey dari program Zafatur. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Ustadz Abdi Pemi, udah bersama dengan kita. Kita sapa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Insya Allah sudah Allah. bersama-sama ya. Siap, siap. Ustadz, baik. Langsung saja Ustadz, kita persilakan kepada Ustadz Abdi Pemi LC untuk menyampaikan terkait dengan manasik ibadah fikih umroh ya, fikih umroh. Kepada Ustadz, langsung dipersilakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah dan biya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan dari manajemen Zafatur, terutama bidang umroh yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati juga segenap ustadz-ustadz, para kiai, juga TL yang akan mendampingi keberangkatan pada bulan Januari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, wabil khusus tentunya Bapak Ibu jamaah calon-calon tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dalam kesempatan ini, dalam bimbingan Allah, dalam curahan maghfirah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kesehatan yang berlimpah untuk persiapan kita menunaikan ibadah umrah ke tanah suci, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin atas perkenan dari bidang umroh dan juga manajemen Zafatur. Saya malam hari ini ditugaskan untuk menyampaikan tentang materi manasik umroh kita yang tentu saja kita sebagian besar, saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui, baik itu melalui media yang dibaca atau dilihat di medsos, misalnya ataupun membaca buku panduan, dan juga Dibuka dulu Ustadz. Punya Ustadz dibuka dulu Ustadz. Suaranya Ustadz. Oke Ustadz. sudah kedengaran semua Ustaz? Aman, aman, aman. Ya, tadi keklik. Baik, saya ulangi, terima kasih kesempatan ini bersama manajemen Zafatur malam hari ini. Insya Allah kita kembali akan melengkapi atau menyempurnakan dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya tentang persiapan kita, terutama fikih ibadah untuk pelaksanaan ibadah umroh kita insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengefektifkan waktu kita, saya tentu tidak akan berlama-lama dalam pembukaan, dan mudah-mudahan apa yang saya ibadah kita ya, dan juga ibadah yang kita lakukan betul-betul berdasarkan ilmu. Ini jadi yang dimaksudkan daripada manajemen Zafatur ini adalah kita berangkat ke tanah suci, betul ada pembimbing, betul ada ustadznya, tapi kita juga menginginkan adanya pengetahuan yang muncul dari diri masing-masing jamaah dengan adanya pembekalan semacam ini. Jadi ketika kita beribadah dengan berdasarkan ilmu, ya, al-ilmu qoblal amal, punya ilmu sebelum kita mengamalkannya, maka insya Allah kita akan merasa lebih meresapi dan merasa betul-betul amalan kita itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan penuh kekhusyuan dan maksimal, itu intinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah ditampilkan materinya. Yang pertama adalah tentu makna daripada umroh. Jadi kita umroh itu artinya adalah meramaikan, ya, meramaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kepada kepada kita hambanya ini melalui lisan Nabi Ibrahim supaya datang ke Baitullah. Nah, jadi kita datang ke Baitullah ini memakmurkan rumah Allah, meramaikan Baitullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini menyebutkan tidak disarankan, ya. Tidak disarankan kita pergi kemana-mana ya sebelum kita datang dulu ke tiga tempat yang utama, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan juga ke Masjidil Aqsa. Nah, mudah-mudahan ini yang berangkat sekarang ini ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan bagi kita semua untuk berikutnya datang ke Masjidil Aqsa insya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya syarat-syarat umroh, Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu semua sudah terpenuhi di sini. Kita sebagai seorang Muslim ya beragama Islam,
kemudian baligh ya, dewasa, dan juga akal pikiran kita tentu sehat ya, karena ini adalah syarat untuk sahnya ibadah kita. Kemudian juga kita merdeka dan juga memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan. Insya Allah ketika Bapak Ibu sudah mengeluarkan biaya maupun kemampuan kesehatan dan lain sebagainya itu sudah dihitung sebagai kemampuan. Kemudian sunnah-sunnah umroh Bapak Ibu. Nanti pada saat pelaksanaannya, ini yang namanya sunnah ini adalah kita ingin mendapatkan pahala tambahan. Jadi walaupun tidak dilakukan, maka tidak mempengaruhi ya sah atau tidak sahnya ibadah umroh kita. Tapi kalau kita kerjakan, kita lakukan, maka kita dapat pahala tambahan. Yang pertama itu adalah mandi ihram. Mandi ihram. Kapan mandi ihram? Mandi ihram itu adalah mandi pada hari di mana kita akan memakai pakaian ihram atau akan berniat ihram. Baik itu di dalam prosesnya dilaksanakan di pagi hari ataupun menjelang jam-jam ketika kita mau berangkat mau ke mikot. Jadi intinya mandi ihram itu adalah mandi pada hari tersebut beberapa jam atau beberapa saat atau pada awal hari ketika mau berangkat untuk menunaikan ibadah umroh atau saat kita mau berihram. Nah, maksud mandi ihram ini kita mandinya seperti biasa ya, membasahi seluruh tubuh kita tapi dengan niat. Ya, dengan niat. Jadi niatnya adalah niat mandi sunnah ihram. Sehingga mandi tersebut ada nilai pahalanya. Kemudian berpakaian warna putih ya. Ini sunnah. Jadi baju ihram ataupun pakaian ihram kita itu boleh juga warna lain. Tapi lebih disunnahkan untuk yang berwarna putih. Kemudian memakai wewangian sebelum niat ihram. Nah ini catatannya. Jadi misalnya nanti ada yang diperlukan. Misalnya sebagai apa namanya untuk menghilangkan bau keringat misalnya bau badan. Nah, itu boleh dipakai tapi sebelum niat ihram. Artinya selesai mandi ihram itulah kita pakai deodoran misalnya dan lain sebagainya. Itu boleh yang ada unsur wewangiannya. Tapi kalau nanti sudah berniat ihram maka tidak boleh lagi. Itu disebut pelanggaran. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita sampai di mikot ya, mikot sebelum mengambil niat, maka kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat ya, namanya sholat sunnah ihram 2 rakaat seperti biasa sholat sunnah pada umumnya. Yang rakaat pertama kita baca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun, kemudian yang kedua rakaat keduanya setelah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca talbiyah. Nah ini Bapak Ibu ya, sebelum kita nanti berangkat ke Mekah ya, dari sejak kita di tempat kita mikot itu, baik itu nanti mikotnya di Jeddah maupun di Bir Ali, maka kita sudah harus memperbanyak bacaan talbiyah. Oleh karena itulah kita dari sekarang Bapak Ibu kita biasakan ya, biasakan untuk membaca talbiyah. Boleh kita latih sama-sama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك لا إن شريك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan talbiyah ini mesti kita perbanyak ya. Kita perbanyak dan nanti ini sebagai tambahan saja Bapak Ibu, ketika di perjalanan sejak kita dari tempat mengambil mikot ya dari Bir Ali sampai ke Mekah itu kan jaraknya sekitar 6 jam lamanya itu. Nah, dalam durasi 6 jam tersebut tentu ustadznya tidak mungkin membimbing terus-menerus ya. Mungkin dalam perjalanan panjang tersebut. Jadi kita nanti akan memperbanyak sendiri bacaan talbiyah ya. Kita baca secara lirih saja pelan. Yang penting kita memperbanyak bacaan tersebut. Kemudian tawafnya kita melaksanakan sholat sunnah tawaf ya di belakang makom Ibrahim. Nah inilah yang disebut dengan sunnah-sunnah daripada ibadah umroh. Kalau nanti bisa kita lakukan maka kita memiliki pahala tambahan, dan kalau tidak dikerjakan juga tidak mempengaruhi keabsahan daripada ibadah umroh. Ini secara permakluman secara definisi. Kemudian yang berikutnya adalah rukun umroh. Nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan. Rukun umroh ini kaitannya sangat kuat terhadap sah atau tidak sahnya ibadah umroh kita. Jadi kalau sampai rukun umroh ini tidak dikerjakan,
atau ada yang tertinggal atau tidak tertib, maka ibadah umroh kita menjadi tidak sah. Nah, ini disebut dengan rukun. Maka rukun umroh ini boleh kita ingat ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ihram, ya, ihram itu. Kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah tahallul, yang terakhir adalah tertib, ya. Saya uraikan secara singkat. Yang dimaksud dengan ihram itu adalah kondisi di mana kita sudah berniat untuk melaksanakan umroh. Yang disebut dengan ihram itu adalah kita, ya. Efeknya apa? Efek daripada niat umroh tersebut adalah kita menjadi mengharamkan diri kita, ya, mengharamkan diri kita untuk jangan sampai melakukan segala pelanggaran. Nah, jadi pertama begini, yang disebut dengan ihram itu adalah ditandai dengan seseorang yang menggunakan pakaian ihram. Itu tandanya. Kalau laki-laki 2 helai kain yang tidak berjahit, ya. Kemudian kalau ibu-ibu pakai gamis, misalnya gamis putih dengan menutup semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian dia memasang niat umroh di mikot tadi. Maka ketika seseorang sudah memasang niat umroh di mikot, berarti dia sudah dianggap berihram, sudah mengharamkan dirinya jangan sampai melakukan semua larangan-larangan selama ritual atau selama prosesi umroh tersebut dilaksanakan. Itu makna daripada ihram. Jadi ihram ini seakan-akan kita berpuasa, Bapak Ibu. Jadi seakan-akan kita itu berpuasa. Kalau berpuasa, kita dilarang makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau berihram, maka kita juga dilarang jangan sampai melakukan segala larangan yang sudah ditentukan dalam kondisi berihram tersebut. Nah, berapa lama berihram ini? Berihram ini ya selama kita melakukan umroh tadi. Jadi kalau dihitung dari jam berangkatnya, misalnya kita berangkat dari Madinah, berangkat dari Madinah itu kan siang tuh. Maka sampai ke Mekahnya mungkin jam 9 malam, ditambah lagi dengan prosesi umroh 3 jam, maka boleh kita sebutlah kondisi kita berihram itu hampir memakan waktu sekitar 10 jam. Nah, jadi dalam durasi 10 jam itulah, ya, mulai dari berangkat sampai selesai tahallul itu kita sedang berihram. Kita menjaga diri kita dari semua larangan-larangan umroh, larangan-larangan orang yang berihram. Tuh. Kemudian yang kedua, setelah kita berniat, lalu kita berangkat ke Mekah, sampai kita di Mekah, kemudian kita memasuki Masjidil Haram, maka kita sampai pada rukun yang kedua yang harus kita laksanakan, yaitu melaksanakan tawaf, ya, yaitu proses mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari garis startnya adalah sejajar dengan Hajarul Aswad, ya. Sejajar dengan Hajarul Aswad, dimulai dengan posisi Ka'bah itu ada di sebelah kiri bahu kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan dalam proses tawaf ini. Maka kita tentu kalau dalam proses berpakai grup itu insya Allah ya bisa tertib karena dibimbing, ya. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan tawaf, ya. Contohnya yang paling utama adalah ketika kita tawaf ini harus dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu, ya. Kalau sampai nanti batal, maka harus melapor kepada pembimbing supaya nanti diberikan arahan bagaimana teknisnya agar ketika sudah berwudu untuk kembali melanjutkan proses tawaf yang dia tertinggal karena batal tersebut. Tapi catatan dari saya, Bapak Ibu, usahakanlah ketika kita mau tawaf tersebut, saat kita ada jedah masuk ke dalam hotel, pas datang ke Mekah itu, masuk ke dalam hotel, pembagian kunci ke kamar, maka bereskanlah semua urusan perut kita. Jadi yang mau buang air kecil, yang mau buang air besar, ya, ataupun mungkin ada keluhan tertentu, upayakanlah untuk sudah terselesaikan. Sehingga ketika kita melaksanakan tawaf, ya, kalau dihitung-hitung mungkin durasinya sekitar 40 menit lah, ya. Tawaf itu 40 menit sampai 1 jam. Nah, dalam 1 jam itu kita batal. Itu dalam prosesi tawaf. Karena memang kalau ada yang batal itu agak rumit dalam tanda kutip, Bapak Ibu, ya. Agak rumit maksudnya ya dia harus keluar dari
barisan, kemudian mencari tempat wudhu, lalu dia melanjutkan sendiri daripada kekurangan putaran yang akan batal tersebut. Kemudian selesai tawaf, ya. Nah, selesai tawaf ini rukun yang berikutnya adalah sa'i, Nah, kita masuk ke mas'ah. Mas'ah yaitu tempat di mana terdapat bukit Safa dan Marwah. Maka proses sa'i ini adalah berjalan kaki, ya. Jadi inti daripada sa'i ini yang harus dipahami, Bapak Ibu, ya. Inti daripada sa'i ini adalah berjalan dari Safa ke Marwah, ya. Berjalan dari Safa ke Marwah. Walaupun tidak ada bacaan doa-doa tertentu, ya, yang penting ketika kita sudah berjalan melaksanakan sa'i itu dari Safa Marwah, maka itu sudah sah sa'inya. Jadi dari Safa ke Marwah dianggap satu kali perjalanan. Kemudian dari Marwah balik lagi ke Safa, maka dia satu perjalanan. Perjalanan kedua. Begitu selesai Bukit Marwah. Nah, itu proses perjalanan sa'i. Nah, ketika sa'i ini, Bapak Ibu, di situ ada sebuah lembah. Ada sebuah lembah yang dulu lembah tersebut adalah ceruk yang paling sulit untuk dilalui. Ya, ceruk lembah yang paling sulit untuk dilalui antara Safa dan Marwah pada mulanya. Tapi sekarang karena sudah diatur sedemikian rupa, maka tidak kelihatan lagi bentuk lembah tersebut, tapi hanya disisakan tandanya. Apa tandanya? Yaitu tandanya ditandai dengan 2 pilar hijau. Nanti di antara Safa dan Marwah itu ada lampu berwarna hijau atau 2 pilar hijau, lebih kurang panjangnya itu sekitar 50 meter. Nah, 50 meter antara 2 pilar hijau itu pada mulanya itu adalah lembah yang sangat sulit dilalui. Ya. Sehingga ada doa khusus pada saat melaluinya tadi. Pada saat melalui 2 pilar hijau ini ada doa khusus yang saya sendiri sangat menyarankan supaya Bapak Ibu bisa menghafalnya dan melihat pada buku panduan supaya terbiasa membacanya. Ya, kalau boleh saya bacakan, bunyi doanya adalah Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Nah, itu doanya. Kemudian selesai sa'i, selesainya di Bukit Marwah. Nah, begitu selesai sa'i di Bukit Marwah, nanti kita melanjutkan pada rukun yang selanjutnya, yaitu tahallul. Nah, makna daripada tahallul ini adalah menghalalkan diri kita. Jadi kalau ihram tadi artinya mengharamkan diri kita dari semua pelanggaran yang jangan sampai kita lakukan. Lalu ketika datang tahallul kita dari semua larangan-larangan selama berihram. Nah, jadi sudah halal artinya kalau sudah tahallul itu. Nah, salah satu tandanya, maksud saya tanda daripada kita bertahallul itu adalah dengan memotong rambut. Memotong rambut, ya, minimal 3 helai. Ya, kalau bapak-bapak itu dianjurkan menurut sunnah Rasulullah itu kalau memang berkemungkinan maka dianjurkan untuk mencukur habis. Ya. Kenapa mencukur habis? Dulu Rasulullah SAW mendoakan Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ya, mencukur habis. Jadi Rasulullah mendoakan. Diulang oleh Rasulullah 2 kali, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Kemudian ketiga kalinya beliau mengulang lagi, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur rambutnya. Nah, para sahabat yang tidak mencukur habis lalu mengatakan wal muqassirin, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana yang hanya memendekkan saja, memotong sedikit? Maka beliau mengucapkan wal muqassirin. Allahumma ghfir lil muqassirin, tapi hanya sekali. Nah, jadi keutamaannya adalah orang yang melaksanakan tahallul dengan cara mencukur atau gundul rambutnya itu, maka dia mendapatkan keutamaan doa ampunan dari Rasulullah 3 kali beliau mendoakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah rukun umroh ini tertib, ditukar, tidak boleh dibolak-balikkan. Misalnya sa'i dulu, ya, kemudian baru tawaf. Nah, tidak boleh, artinya sesuai dengan urutannya.
yaitu mulai dari niat berihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Nah, inilah rukun umrah. Insya Allah kalau 5 ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka umroh kita sah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita jaga, ya, perlu kita jaga saat kita berihram, yang tadi saya katakan mulai dari kita berniat di miqat sampai kita bertahallul, ya, itu berlaku larangan ini. Ya, kita puasa dulu ini, puasa dari larangan-larangan ini, jangan sampai kita lakukan. Nah, larangan yang paling umum bagi bapak-bapak, bagi kaum lelaki adalah memakai pakaian berjahit. Memakai pakaian berjahit. Ini saya contoh Bapak Ibu ya, saya kasih contoh ya. Jadi bukan sering ya, pernah ada yang terjadi. Misalnya ketika dia sampai ke Hotel Mekah dari Madinah tuh, nyampe di Hotel Mekah. Nah, ke kamar. Dia kurang memahami bahwasanya ke kamar itu hanyalah sebagai waktu sesaat saja untuk meletakkan barang-barang. Tapi akhirnya apa? Dia ambil baju kaosnya, jadi selama setengah jam di kamarnya itu dia pakai baju kaos. Nah, itu juga harus kita hati-hati. Ada juga yang masih pakai peci, ya. Selesai sudah berniat ihram, tapi dia lupa melepas pecinya, atau masih ada yang pakai pakaian dalam kalau bapak-bapak ya. Ini khusus bagi bapak-bapak. Jadi hindari jangan sampai menggunakan pakaian yang berjahit. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan aksesoris? Contoh aksesoris ikat pinggang. Nah, ikat pinggang itu Bapak Ibu, walaupun dia ada jahitannya, maka dia tidak dihitung sebagai pakaian. Dia dihitung sebagai aksesoris. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan yang disebut dengan pakaian berjahit itu adalah yang membentuk lekuk tubuh. Jadi kain yang dijahit secara khusus membentuk lekuk tubuh kita, maka itulah yang disebut pakaian berjahit. Jadi kalau ikat pinggang, kemudian tas ya, tali tas yang kita selempangkan, ataupun tali jam misalnya, maka dia tidak dianggap sebagai pakaian, tapi merupakan aksesoris saja. Kemudian yang kedua, bapak-bapak jangan memakai penutup kepala tadi ya, seperti peci, ataupun mungkin kain ihramnya, kain ihram yang bagian atas itu dia tutupkan ke kepalanya, ditutupkan ke kepala karena kepanasan misalnya, ya, atau karena iseng saja misalnya. Nah, maka itu tidak boleh menutup kepala seperti itu. Tapi kalau mau pakai payung itu boleh ya. Yang penting penutup kepala tersebut tidak menempel langsung di kepala. Kemudian tidak boleh memakai alas kaki yang menutup sampai mata kaki. Jadi kita gunakan alas kaki yang sederhana saja, ya, yang tidak berat, ya, yang juga tidak menutup mata kaki, karena di samping memang efektivitas untuk kita bawa ke dalam masjid, juga berguna mempermudah untuk banyaknya jalan kaki kita di sana. Dan yang paling utama tadi, jangan sampai alas kaki tersebut berbentuk sepatu yang menutup mata kaki. Kemudian larangan bagi ibu-ibu secara umum adalah tidak boleh menutup telapak tangan. Jadi ibu-ibu beli manset, Bu. Ya, beli manset. Jadi tangannya kan lengan bajunya sampai di sini nih, sampai pergelangan. Kemudian nanti disambung pakai manset. Tapi mansetnya itu hanya yang menutupi punggung tangan, bukan telapak tangan. Nah, jadi telapak tangannya harus tetap terbuka. Oleh karena itulah dilarang manset yang berbentuk sarung tangan. Nah, terutama bulan Januari ini cukup dingin, ya, cukup dingin. Jadi jangan sampai nanti karena alasan dingin dia memakai sarung tangan, tidak boleh. Ya, itu larangan selama berihram. Larangan selama berihram. Jadi boleh pakai manset yang hanya menutup bagian punggung tangan ya. Kemudian tidak boleh menutup muka, ya, baik itu cadar maupun masker. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin sebagian kesehariannya menggunakan cadar, maka selama masa berihram, cadar tersebut menjadi larangan bagi wanita yang sedang berihram. Jadi jangan sampai digunakan. Nah, larangan yang berikutnya ini secara umum, selama kita berihram yang dalam durasi yang saya gambarkan tadi, ya anggaplah 10 jam tadi, maka kita hati-hati, tidak boleh secara sengaja memotong
atau mencabut rambut atau memotong kuku ya atau juga mungkin menggaruk kulit sampai terkelupas. Ini juga perlu jadi perhatian Bapak Ibu. Selama musim dingin di sana, biasanya sebagian orang itu kulitnya alergi. Kulitnya alergi karena kering, kering akibat dingin. Jadi gatal ya. Nah, kalau sampai gatalnya itu berlebihan dan digaruk sampai terkelupas mungkin luka, maka itu terkena pelanggaran. Ya, dia melanggar larangan ihram. Dan juga ketika sudah berniat ihram tadi, sudah tidak boleh lagi menggunakan wewangian, ya, menggunakan parfum ataupun benda-benda yang ada unsur wewangiannya, misalnya sampo, ya, atau pencuci muka, ya, atau deodoran dan lain sebagainya yang ada wewangiannya itu sudah tidak boleh. Kalau sampai dilakukan, maka dia dianggap melanggar larangan ihram, ya. Nah, ini saya kembalikan lagi kepada contoh yang sering terjadi. Begitu nyampe di kamar hotel di Mekah, itu sebelum turun untuk masuk ke Masjidil Haram mau tawaf, itu ternyata ada aja yang masuk kamar mandi lalu dia pakai pencuci muka yang ada wewangian dan lain sebagainya. Maka itu berhati-hati. Kemudian yang penting juga Bapak Ibu, selama berihram jangan sampai ada pertengkaran. Ini perlu kita jaga hati kita, jaga lisan kita. Banyak ini unsur-unsur pertengkaran itu, misalnya adanya kekesalan, misalnya kesal gara-gara nunggu ya, nunggu mungkin kopernya belum dapet, kemudian antrian lift misalnya, atau ya banyak keluhan lain sehingga memunculkan pertengkaran. Maka jaga diri jangan sampai itu terjadi ya. Kemudian juga jangan bermesraan ya. Oleh karena itulah nanti perjalanan dari Madinah menuju Mekah yang selama 6 jam itu, ketika duduk di dalam bis, di kursi bis itu, kita menyarankan kalau seandainya suami istri itu boleh nanti duduknya berpisah dulu dengan ibunya. Jadi yang perempuan sesama perempuan, yang lelaki sama laki-laki. Khawatir saja selama perjalanan 6 jam itu ya terjadi misalnya sikap bermesraan ya padahal dia sedang berihram. Kemudian yang ini yang paling berat nih, jangan sampai terjadi hubungan suami istri selama berihram tersebut. Kalau sudah selesai ihramnya, beres, sudah diperbolehkan ya. Kemudian tidak boleh berkata hal-hal yang tidak baik ya. Kita jaga mulut kita, jaga lisan kita, apalagi itu di tanah suci. Kemudian selama ihram juga ya, bukan selama di Mekah, selama di Madinah, bukan selama ihram. Itu tidak boleh menikah dan menikahkan. Kalau sudah tahalul sudah boleh ya. Misalnya ada yang rencana, tapi ini artinya hanya contoh saja. Kemudian tidak boleh berburu binatang, ya, membantu berburu, dan juga tidak boleh membunuh binatang-binatang yang ada, juga mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah suci. Nah, ini larangan secara umum, Bapak Ibu, ya, yang harus kita wanti-wanti diri kita, jangan sampai kita melakukannya selama berihram. Nah, bagaimana? Nah, ini saya lanjutkan dulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang termasuk perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ya, man hajja walam yarfus, ya. Beliau katakan siapa yang berangkat berhaji, termasuk berumrah ini, dan menjaga dirinya di sana, dia tidak berkata yang rafas, ya, tidak melakukan hal-hal yang fusuk, dan juga tidak melakukan jidal, ya. Dalam Al-Quran disebut kan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Jaga diri jangan sampai melakukan rafats. Apa itu rafats? Yaitu perilaku yang sifatnya tidak senonoh ya. Ya. Cabul misalnya atau ada unsur pornonya atau syahwatnya berlebihan kemudian sampai berhubungan badan suami istri. Maka itu termasuk perbuatan rafats. Maka dijaga. Terutama ini Bu, Pak, kita kan punya handphone itu Pak. Ya punya handphone nih. Handphone kita itu kita mungkin maunya ngelihat yang bagus-bagus, tapi muncul iklan misalnya. Iklannya yang tiba-tiba kurang bagus untuk dipandang, maka jaga diri ya. Jangan sampai melakukan hal tersebut. Kemudian fusuk. Fusuk itu ya tadi bersikap sombong ya, bersikap merugikan orang lain, merugikan alam sekitar ya, memunculkan hasutan, bertindak zalim ya, ataupun
mengambil hak yang bukan milik kita dan lain sebagainya. Itu termasuk tindak perilaku fusuk. Kemudian jidal. Jidal ini yang paling riskan terjadi nih, perdebatan, ya, adu argumen, kemudian ya berbantahan, berselisih, ya, atau berebut, ya. Dan yang sifatnya adu mulut, nah itu namanya jidal. Maka ini kita hindari selama kita berihram. Kemudian ini kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap larangan ihram tadi, maka ada yang disebut dengan fidyah atau tebusan, ya. Tebusannya ini bisa berbentuk sedekah, bisa berbentuk dam, ya, menyembelih hewan ternak, bisa berbentuk puasa. Nah, tergantung dengan besar tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggarannya itu seperti mencukur rambut, ya, memotong kuku atau memakai wewangian, kemudian eh, memakai pakaian biasa yang berjahit, ya, menutup muka, maka dia boleh memilih di antara tiga daripada fidyah, ya, ataupun dam di bawah ini. Yaitu yang pertama adalah membayar dam berupa menyembelih hewan ternak seekor kambing, ya. Kemudian membayar fidyah, atau kalau tidak dia boleh membayar fidyah bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, masing-masing setengah sok atau 2 mud dalam ukuran kilogram, itu 1,5 kilogram berupa makanan pokok, atau dengan menjalankan puasa 3 hari. Nah, jadi ini adalah tebusan fidyah atau dam bagi orang yang melanggar kewajiban saat dia berihram. Apa itu kewajiban berihram? Yaitu tidak melanggar larangan tadi. Nah, tapi kalau yang dilanggarnya adalah rukun, maka tidak bisa ditebus dengan dam. Jadi kalau sampai ada yang tidak tawaf, kalau sampai ada yang tidak sa'i, ya, maka berarti dia tidak sah, dan itu tidak bisa ditebus dengan tebusan ini. Tapi kalau yang dilanggarnya adalah seperti larangan ini, ya, misalnya dia tidak berniat dari mikot, ya, tidak berniat dari mikot. Maksud tidak berniat dari mikot itu ketika sudah nyampe mikot, ya, sudah nyampe mikot, dia diajak berniat tapi dia lalai. Nah, mobil sudah jalan baru dia ingat belum berniat. Nah, maka itu berarti dia tidak berniat dari mikot. Maka damnya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu. Nanti kalau pembimbingnya sudah mengingatkan, Bapak Ibu, sekarang semuanya sudah di dalam bis. Kita mau berangkat ke Mekah. Nah, mau berangkat ke Mekah. Sekarang bersama-sama kita berniat untuk berihram. Berniat ihram untuk umroh. Nah, diajak tuh berniat sama-sama oleh pembimbing. Tapi ternyata dia lalai, tidak ikut berniat. Ketika mobil sudah jalan, bisnya sudah jalan, udah lewat mikot, baru dia berniat, maka berarti dia dianggap tidak berniat dari mikot. Oleh karena itulah ketika pembimbing sudah mengingatkan untuk berniat, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah, maka kita ucapkan niat tersebut. Walaupun niat yang kedua boleh dipilih, ini nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, jadi kalau niat ini sudah terucap di mikot berarti aman. Ya. Jadi ini adalah larangan-larangan secara umum pada saat kita berihram untuk umrah tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nah ini gambaran secara grafik, Bapak Ibu, gambaran secara grafik tentang visual kondisi Ka'bah Baitullah. Ini boleh dilihat di layar, ya. Boleh dilihat di layar, ada nomor-nomornya nih Bapak Ibu. Ada nomor-nomornya. Nomor 1 ini Hajar Aswad, ya. Nomor 2 antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut dengan nama Multazam. Kemudian nomor 3 ini adalah pintu Ka'bah. Lalu yang setengah lingkaran, yang nomor 4 ini adalah Hijr Ismail. Kemudian sudut yang nomor 5 ini adalah Rukun Yamani. Lalu yang nomor 6 ini adalah Maqam Ibrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita tawaf itu mulai dari garis Hajarul Aswad yang nomor 1 ini. Disinilah kita memulai tawaf dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tangan kita diangkat menghadap ke arah Ka'bah, wajah kita.
ya, posisi bahu ya tetap posisi Ka'bah tetap di sebelah kiri kita, muka kita menghadap ke arah Ka'bah, lalu kita angkat tangan dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu kita cium telapak tangan kita, cium sebagai tanda isyarat kita mencium Hajarul Aswad. Nah, itu alasan kenapa telapak tangan kita ini dicium adalah sebagai tanda kita mencium Hajarul Aswad. Karena kalau mencium langsung itu tidak memungkinkan. Lalu kita mulai perjalanan tawaf kita dengan mengucapkan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Boleh dilengkapi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai mana? Sampai dengan maqam Ibrahim. Jadi ucapan tasbih tadi dimulai dari Hajarul Aswad sampai ke maqam Ibrahim. Nah, dari maqam Ibrahim ya, dari maqam Ibrahim sampai putaran ke rukun Yamani itu doanya bebas. Doa apa saja Bapak Ibu. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, apa yang menjadi hajat Bapak Ibu, silahkan diucapkan sepanjang putaran ini sampai nanti ketemu lagi rukun Yamani. Sampai ketemu rukun Yamani di nomor 5 ini. Nah, tapi kalau mau ada satu doa tambahan. Ada satu doa tambahan Bapak Ibu. Ketika kita selesai membaca tasbih tadi, jadi selesai kita membaca tasbih sampai ke maqam Ibrahim, maka boleh dilanjutkan dengan membaca doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, itu boleh lalu dilanjutkan dengan doa-doa lainnya. Tapi prinsipnya Bapak Ibu ini yang perlu dipegang ya. Yang perlu dipegang ini prinsipnya setelah kita membaca tasbih dari Hajar Aswad sampai maqam Ibrahim ini, pada prinsipnya adalah doanya doa apa saja yang baik-baik. Silakan berdoa apapun sesuai dengan hajat yang kita perlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti di rukun Yamani, ini yang nomor 5 sampai di rukun Yamani, mau menuju Hajar Aswad lagi kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu doanya ya. Jadi saya yakin hafal semua doa itu ya. Kalau orang Indonesia kan sering bilang doa sapu jagat, artinya doa dunia akhirat. Nah, ini putaran kita tawaf ya. Begitu seterusnya sampai selesai 7 kali putaran ya. Jadi jangan sampai tidak dimanfaatkan selama tawaf ini untuk banyak berdoa, Bapak Ibu. Jadi kesempatan kita tawaf ini merupakan kesempatan di mana doa kita mustajab. Kesempatan kita berdoa langsung di Baitullah ya. Mustajab, makbul, doa-doa baik semua kita mintakan. Inilah kesempatan yang jangan disia-siakan. Saran saya, jangan sibuk berfoto-foto, live streaming selama tawaf umroh, Bapak Ibu. Nanti cari kesempatan lain. Fokuskan untuk berdoa, fokuskan untuk zikir, ya, fokuskan untuk menyampaikan hajat kita, kebaikan dunia akhirat kita minta kepada Allah supaya untuk diutarakan selama kita melakukan tawaf ini. Ya, kalau ada yang mengambil dokumentasi, mungkin nanti pembimbing ataupun mutawif ya yang bisa melakukan hal tersebut. Jadi kalau untuk kita, Bapak Ibu jamaah, saya sarankan berfokuslah untuk melaksanakan tawaf ini dengan sebaik mungkin. Nah, tawaf ini, Bapak Ibu, saya sampaikan lagi, ini setara dengan ibadah sholat. Apa yang dimaksud dengan setara ibadah sholat? Yaitu kita sama seperti sholat, hanya saja boleh bicara. Ya, kalau sholat kan kita tidak boleh bicara itu. Tapi kalau selama tawaf ini kita boleh bicara. Tapi nilainya setara dengan sholat. Pertama apa? Yaitu dalam hal berpakaian tidak boleh aurat kita terbuka. Jadi selama tawaf hati-hati jaga aurat. Hati-hati bapak-bapak pusernya. Jangan sampai nanti gulungan kain ihramnya itu turun ke bawah. Ya.
sehingga pusernya kelihatan, itu terbuka auratnya, maka tidak sah nanti tawafnya. Ya, oleh karena itulah jaga apa namanya aurat dan juga tadi tidak boleh batal selama tawaf ini karena nilainya setara dengan sholat. Jadi manfaatkanlah kesempatan tawaf ini karena intinya kita umroh itu adalah tawaf di Baitullah. Ya, tawaf di Baitullah ini adalah inti daripada ibadah umroh kita. Jadi jangan sampai diabaikan atau jangan sampai dilewatkan. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau misalnya nanti posisi kita ada di tengah sini seperti keramaian ini, maka lihatlah lampu hijau. Ya, di dinding Masjidil Haram itu ada lampu hijau ini. Ini lampu hijau ini penanda bahwasanya kita sejajar dengan Hajarul Aswad. Ya, lanjut. Nah ini gambarnya ya, lebih visualnya lebih nampak lagi di mana letaknya garis Hajarul Aswad. Kemudian yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ya. Jadi selesai kita tawaf 7 putaran, maka kita akan mengarah kepada posisi makom Ibrahim. Ya, posisi makom Ibrahim. Sebelum kita nanti ke Mas'a, ke tempat sa'i, kita akan sholat sunnah dulu. Inilah yang disebut dengan sunnah tadi, sunnah umroh tadi. Yaitu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, posisinya selurusan atau sejajaran di belakang makom Ibrahim. Nah, sholatnya seperti pada umumnya sholat sunnah, membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun, dan rakaat keduanya Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Ya, jadi kita sholat sunnah 2 rakaat sejajar di makom Ibrahim ini. Nah, jangan heran dengan makom Ibrahim, apa maknanya? Makom Ibrahim itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim berpijak atau beliau berdiri ketika sedang mendirikan pondasi Ka'bah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah, maka beliau berpijak pada posisi ini. Dan Allah perintahkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Jadi keutamaan makom Ibrahim ini, Bapak Ibu, keutamaan makom Ibrahim ini satu-satunya hanyalah Allah perintahkan jadi tempat sholat. Tidak ada keutamaan yang lain, misalnya diusap-usap, tidak perlu diusap-usap atau apa istilahnya diberikan diistimewakan secara berlebihan, tidak ya, tapi keutamaannya hanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjadi tempat sholat. Nah, ini makom Ibrahim. Kemudian selesai kita sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, maka kita disunnahkan untuk minum air zam-zam. Jadi ini sunnah Bapak Ibu. Maka selesai tawaf itu ketika pembimbing mengatakan silakan Bapak Ibu kita minum air zam-zam, kita minum air zam-zam. Ambil air zam-zamnya pakai gelas, kemudian kita menghadap Ka'bah. Ya, upayakan bisa menghadap Ka'bah sambil berdiri boleh. Nah ini, jadi jangan heran Bapak Ibu ya, kalau nanti kita melihat atau menyaksikan atau melakukan minum air zam-zam dengan cara berdiri, maka tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu jadi bantah-bantahan. Jangan sampai nanti baru selesai tawaf masih dalam kondisi ihram, hanya gara-gara minum air zam-zam ada yang berdiri, ada yang duduk, lalu berbantahan. Jangan. Itu termasuk yang kita jaga. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah ketika itu pernah diberi oleh Ibnu Abbas minum air zam-zam, fasyariba qa'iman. Dan beliau meminumnya sambil kondisi berdiri. Jadi silakan minum air zam-zam ini, yang mau duduk silakan, yang mau berdiri juga boleh. Jangan lupa baca doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Dan ingat Bapak Ibu, air zam-zam ini ya, kata Rasulullah SAW, beliau sabdakan di dalam hadisnya, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam berkhasiat untuk apapun dia diminum. Maka kalau seandainya Bapak Ibu tidak hafal doa ini, Bapak Ibu tidak hafal doa yang tertulis ini, boleh memakai doa apapun. Boleh mengharapkan wasilah air zam-zam itu untuk kesembuhan, untuk kesehatan kita, untuk kecerahan berpikir, silahkan. Dia kata Rasulullah berkhasiat lima syuribalahu, untuk apapun dia diminum. Jadi silakan dimanfaatkan untuk apa yang kita hajatkan melalui wasilah air zam-zam.
Nah, ini setelah minum air zam-zam, lanjut kita menuju ke tempat sa'i. Nah, selesai minum air zam-zam, kita menuju ke Bukit Sofa. Ini gambaran dari luar, ini visual yang sudah lama ya. Visual ini, bangunan ini. Dari Sofa ke Marwah, inilah perjalanan kita. Berapa jauh Sofa dan Marwah ini? Kalau diukur kira-kira sekitar 400 meter, Bapak Ibu. Jadi jarak antara Sofa dan Marwah ini sekitar 400 meter. Kalau dikali 7, ya, kita bulat-bulatkan sajalah sekitar 3 kilometer. Nah, anggaplah seperti itu. Jadi siap-siap ini, Bapak Ibu. Makanya dari sekarang, Bapak Ibu ya, yang masih punya waktu sepekan, 2 pekan, silakan banyak-banyak latihan berjalan kaki. Karena selama kita di tanah suci, baik itu di Madinah, baik itu di Mekah, kita akan banyak berjalan kaki. Kita ke masjid 5 waktu jalan kaki bolak-balik dari hotel. Itu jangan dibayangkan pelatarannya seperti masjid yang ada di kampung kita, tapi pelatarannya sangat luas, ya, masjidnya sangat luas. Maka biasakan kaki kita untuk berjalan. Apalagi nanti saat kita sedang berumroh, ya, perjalanan antara Safa dan Marwah ini cukup memerlukan tenaga dan kaki, ya, tenaga kaki kita yang cukup luar biasa. Jadi silakan dipersiapkan supaya kita mampu melaksanakannya dengan sempurna. Perjalanan Safa dan Marwah, ya, sebanyak 7 kali perjalanan kali 400 meter. Nah, Bapak Ibu, ketika kita, ya, menaiki Bukit Safa dan Marwah, ini ada bacaannya, ya. Kalaupun tidak hafal, nanti diikuti bacaan dari pembimbing. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini nanti insya Allah rame-rame bacanya insya Allah. Tapi dibiasakan saja melihat di buku panduan. Nah, ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu, 2 pilar hijau yang pada mulanya ini adalah lembah yang sangat sulit untuk dilalui, ya, oleh Ibunda Hajar dan juga Rasulullah dulu. Beliau membaca doa ini, ya. Doa ini adalah terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah berdoa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Ya. Silakan dilatih membaca ini, kalau bisa hafal alhamdulillah, ya. Ini kesempatan berdoa kita pada saat sa'i. Kemudian selanjutnya, nah, selesai kita sa'i sampai kita di Bukit Marwah, Bapak Ibu, kita keluar di Bukit Marwah, nanti kita melakukan tahallul yang ditandai dengan memotong rambut sedikitnya 3 helai rambut, ya. 3 helai rambut. Nah, ketika rambut Bapak Ibu digunting, ya, ketika diguntingkan oleh pembimbing, oleh mutawib, maka bacalah doa ini Bapak Ibu. Allahumma ja'al li kulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah setiap helai rambutku ini sebagai cahaya pada hari kiamat. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya, supaya rambut kita itu bercahaya. Maksud bercahaya itu artinya kemuliaan, Bapak Ibu, ya. Jangan dibayangkan rambut kita jadi lampu, bukan. Nanti pada hari kiamat dikirain rambut kita ini jadi bola lampu, ya, bukan. Jadi maksud bercahaya ini adalah kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya kemuliaan pada hari kiamat, di mana rambut kita menjadi tanda ketaatan kita kepada Allah, ya. Jadi rambut kita itu menjadi bukti, ya Allah, aku selesai beribadah umrah kepadamu, maka rambutku ini aku potong sebagai wujud ketaatanku kepadamu. Itu namanya ketaatan yang berbuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Nanti yang memotongkan rambut boleh berdoa mintakan ampunan. Allahumma ghfir lil muqassirin, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai rambut kita dipotong sedikitnya 3 helai tadi. Nah, ini kalau mau agak panjang doa tahallul. Mau agak panjang dikit, ya. Ini nanti dibaca oleh pembimbing secara umum. Bapak Ibu tinggal mengaminkan. Selesai kita tahallul sama-sama, pembimbing akan membacakan doa. Allah alhamdulillahilladzi qadha
nasikana. Allahumma zin wal muslimat. Kita tinggal mengaminkan Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti pada umroh keduanya tahallulnya ingin digundul, ingin dihabiskan rambutnya, maka diutamakan selesai dari Bukit Marwah itu masih dalam kondisi memakai kain ihram tadi, itu langsung menuju ke salon ya, ke tempat potong rambut, ke barbershopnya. Jadi jangan pulang dulu ke kamar, jangan ganti baju dulu. Jadi masih dalam kondisi pakai baju ihram itulah langsung potong, menghabiskan seluruh rambut digundul tadi. Nanti minta dibawa oleh pembimbing atau mutawif yang sudah mengetahui tempat potong rambut ya, yang bisa kita ikut di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah prosesi ya ibadah umrah yang kita lakukan mulai dari berniat sampai dengan tahallul, yang tentu ya ini memiliki keseriusan ya, keseriusan bahwasanya memang kita ibadah itu bukan sekedar kita ingin nurut-nurut saja, tapi dengan adanya pengetahuan ini kita menjadi lebih meresapi, menghayati nilai ibadah tersebut dan betul-betul melaksanakannya sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memiliki ilmu, kita memiliki pengetahuan, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Inilah salah satu buah daripada hikmah, buah daripada pengetahuan yang kita miliki. Maka Allah mengatakan, siapa yang diberikan ilmu, diberikan hikmah, pengetahuan yang bagus, berarti dia sudah dianugerahi ilmu, insya Allah ibadah kita akan baik, diterima oleh Allah, mabrur dan makbul. Mabrur dan makbul. Ya. Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah. Haji kita, umroh kita kalau mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini pintu kita mendapat surganya Allah, kesempatan kita mendapatkan surganya Allah, kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankannya dengan ilmu dan hikmah yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tambahan ya, bahwasanya hikmah kita berihram tersebut, tentu kita harus menyadari bahwasanya ketika kita pulang menghadap Allah, kita tidak membawa apa-apa ya, hanya sehelai ya, dua helai kain yang menutupi badan kita. Itu hikmahnya ya, kita sadar kita akan berpulang kepada Allah ya. Kemudian kita juga ingin menunjukkan visi kita ini sebagai seorang Allah ya, sebagai seorang Allah yang nilai jihadun nafs. Apa itu jihadun nafs? Yaitu kita berupaya ya, selama berihram tersebut kita berupaya menjaga diri kita ya, menjaga diri kita dari semua larangan, menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga hawa nafsu kita. Itu hikmah ihram itu Bapak Ibu. Jadi kita dalam proses hidup di dunia ini ada kalanya kita ternyata mampu mengendalikan hawa nafsu kita ya, sehingga kita mempelajari hal tersebut, pulang daripada umrah, pulang dari tanah suci, kita sudah punya kontrol terhadap diri kita. Ya Allah, aku selama di sana mampu menjaga hati, mampu menjaga lisan, mampu menjaga hal-hal yang Engkau larang ya Allah. Maka oleh-olehnya saat aku pulang, aku berhasil mengontrol diriku dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita, Bapak Ibu, selama berihram, tentu kita memaknai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, ingin kita menapak tilasi perjuangan kehidupan. Dulu Ibunda Hajar begitu memperjuangkan kehidupan beliau untuk keluarganya, untuk anaknya ya di tanah yang tandus. Nah, kita juga mengejawantahkan hal tersebut. Kemudian juga kita berupaya mengikhlaskan hati kita. Tadi saya katakan ya, kontrol terhadap hati kita, diri kita. Di tanah suci kita ibadahnya bisa tertib ya, bisa punya motivasi yang kuat ya, maka insya Allah pulangnya dari sana pun ya ihram kita tadi membawa kebaikan. Kemudian hikmah tawaf kita Bapak Ibu ya, itu kita berupaya ya, gerak kita itu ya gerak dalam ketaatan. Mungkin selama kita hidup ini ya, gerak hidup kita ini hanya untuk proses mencari materi ya, mencari materi. Tapi dengan adanya tawaf kita berjibaku, berkeliling
memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, wal yattawafu bil baitil atiq. Ya, perintah dari Allah, taat kita kepada Allah, hendaknya mereka bertawaf mengelilingi al-baitul atiq. Baitul atiq itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah ini. Kemudian kita juga ya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, kita dengan gerak tawaf ini adalah upaya kita mencapai kemenangan, ya, karena dengan 7 kali putaran tadi, ya, kita berfokus terhadap putaran-putaran tersebut, sehingga ketika kita tuntas melaksanakannya, maka berarti kita sudah memenangkan diri kita dari segala kesibukan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, ya, dalam tawaf ini saya katakan tadi, inilah kesempatan kita berdoa dengan semaksimal mungkin, ya. Jangan putus hati kita itu menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita tawaf, ya. Walaupun orang seramai apapun berdesak-desakan di seputaran Ka'bah itu, tapi hati kita tetap fokus untuk berdoa, ya. Kita fokus berdoa. Jadi, dan ingat, berdoa itu bukan terkait hal-hal yang besar saja, ya. Hal-hal yang sepele boleh kita doakan, asal nilainya baik. Makanya Rasulullah menyebutkan, janganlah kalian ragu berdoa, walaupun urusan sendalmu yang putus, kata Nabi. Ya. Jadi dulu ada sahabat yang tali sendalnya putus, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ini tali sendalku putus, bagaimana solusinya? Itu hal yang sepele, tapi dia berdoa kepada Allah. Ada juga sahabat yang berdoa gara-gara garam di rumahnya habis. Kalau dalam pikiran kita ini apa sulitnya mencari garam gitu kan. Tapi hal yang sepele itu tetap dia mintakan kepada Allah. Kemudian tawaf ini merupakan ya keselarasan, yaitu kita istilahkan dengan harmoni spiritual, sehingga antara gerak dan hati kita memiliki keselarasan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hikmah daripada sa'i, Bapak Ibu, ya. Sa'i ini artinya usaha, upaya, perjuangan, itu namanya sa'i, ikhtiar, ya. Maka kita memaknainya, kita sebagai hamba Allah ini tidak boleh lepas dari ikhtiar, tidak boleh lepas dari kesungguhan dan kegigihan, keyakinan kita kepada Allah. Itu perjalanan harus ditempuh. Kemudian dalam ikhtiar itu, ya, dalam kita ikhtiar, kita tidak boleh lepas untuk selalu menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sa'i berjalan, berupaya, ya, berjuang, tapi jangan sampai perjuangan kita itu hanya sebatas perjuangan, lalu kita lupa kepada Allah. Bahwasanya kita harus yakin melalui sa'i ini, kita berjuang, namun kita tetap menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sikap kita, yaitu sikap tawakal, ya. Sikap tawakal, yakin, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ikhtiar kita, ya. Sesungguhnya Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, ya, tidak akan membuang-buang upaya kebaikan yang telah diikhtiarkan oleh seseorang. Oleh karena itulah ini hikmah sa'i yang luar biasa yang bisa kita peroleh. Berikutnya Bapak Ibu, hikmah tahallul. Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi dengan bertahallul tadi yang ditandai dengan kita memotong rambut, bahwasanya rambut ini sering disebut dengan istilah mahkotah, ya. Mahkota penampilan seseorang. Artinya itu adalah simbol keduniaan, ya. Maka dengan kita tahallul, kita memotong rambut kita, kita sedang memangkas simbol keduniaan kita, ya. Kita memangkas simbol keduniaan kita berupaya membersihkan lagi, ya, membersihkan lagi dari hal-hal yang mungkin selama ini terlalu memenuhi, ya, kepala kita dari keduniawian kita, maka kita potong dengan simbol tahallul tadi, ya. Itulah kita ini begitu lahir dianjurkan untuk digundul bayi, digundul rambutnya, ya. Kemudian begitu kita juga selesai umrah, haji juga ditahallul, digundul. Kemudian kita dari tahallul ini berfokus, ya, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Adanya perubahan, ya, tolak pindahnya kita, perubahan diri kita. Jadi yang dengan penandaan di tahallul ini, digundul atau dicukur tadi, kita memasuki pintu baru, ya, memasuki dunia baru. Dunia baru dalam artian berarti kita sudah mengupayakan diri kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, yang disebut dengan istilah mabrur tadi, ya, istilah mabrur dan makbul kepada kita ini. Masya Allah. Selanjutnya,
Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ya rukun yang kelima tadi tertib, ini juga ada hikmahnya ya. Tentu dalam melaksanakan semua ibadah, ya, ibadah ini adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah yang harus sesuai dengan tuntunan. Ya. Jadi ketika Rasulullah sudah mengatakan khudzu anni manasikakum, kerjakanlah ya, manasik haji umroh kalian sesuai dengan apa yang aku teladankan, kata Nabi. Maka ketika Rasulullah sudah memberikan keteladanan, keteraturan dalam rukun tersebut, ya ketika kita mengerjakannya, berarti kita sudah mengikuti keteraturan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kita punya visi misi kehidupan, bergerak dalam ketaatan, kemudian berikhtiar ya dengan keimanan kita yang maksimal dan juga berpasrah dengan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selanjutnya, Masya Allah. Tutupkan peserta. Selesai Ustaz, cukup. Pas. ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan penyampaian yang tadi saya katakan, Masya Allah. saya uraikan dalam kesempatan malam hari ini itu semakin ya memperkokoh niat kita. Sekali lagi niat ya. Innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah kita ini Allah catat dari niatnya. Dari niatnya. Kalau niat kita baik, dibekali dengan ilmu yang baik, insya Allah ridha Allah, makbul, mabrur akan kita peroleh dalam perjalanan ibadah kita ke tanah suci ini insya Allah. Amin. Amin ya Amin, amin, ya rabbal rabbal alamin. alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Ya, saya serahkan kembali kepada Ustadz Andi Siap. untuk melanjutkan materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Masalah. Ustaz. Ya kan selalu Ustadz Abdi Pemi. Ini apa nih Ustadz? Sudah langsung 2 materi Ustadz. Jadi Ustadz yang menyampaikan hikmah. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, ini alhamdulillah tadi materi fikih sudah disampaikan oleh Ustadz Pemi dan materi kedua juga tadi sengaja. Jadi biar Ustadz Abdi Pemi juga yang menyampaikan hikmah. Dan terkait dengan hikmah dan esensi ibadah umroh ini Bapak Ibu sudah ada dalam buku yang insya Allah Bapak Ibu miliki. Jadi apa yang tadi Ustadz Abdi Pemi terkait dengan hikmah rukun ihram apa, tawaf apa, sa'i apa, tahallul apa, semuanya sudah tertuliskan di dalam buku Umroh Mabrurah. Dan inilah nanti insya Allah kami minta izin Bapak Ibu semuanya, insya Allah sebagaimana yang kami sampaikan saat manasik, H-7 sebelum keberangkatan Bapak Ibu semuanya, kami akan memandu dari bidang umroh untuk menghidupkan program spiritual journey. Salah satu program yang kita hidupkan itu ada program Hatam Al-Quran Bapak Ibu. Jadi kita akan ada hatam Al-Quran 3 kali, 1 kali sebelum berangkat, 1 kali saat di Madinah, 1 kali saat di Mekah. Mengapa kami adakan? Karena sayang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci tapi tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca. Maka kami berusaha untuk membawa Bapak Ibu semuanya untuk mencapai umroh yang mabrurah. Termasuk nanti di dalamnya kami ada sesi Bapak Ibu minta dituliskan. Nanti insya Allah materi ini kami share ya Bapak Ibu ya. Kami dalam bentuk PDF kami sharekan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat dan sekaligus juga membaca dan insya Allah bisa mengikuti apa yang kami sampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita ada waktu 20 menit lagi insya Allah. Ada waktu 20 menit lagi. Kami buka Bapak Ibu. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ibu, Bapak, dipersilakan yang mau bertanya kepada Ustadz Abdi Pemi atau dengan kami bidang umroh dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Pak. Pak Darul ya? Ustaz. Ya, Ya, silakan Darul. Pak. Ya. Ini Ustaz, tadi barusan agak menarik yang tentang penghataman Quran sebanyak 3 kali itu. Ya. Sistemnya kayak mana Ustaz itu Ustaz? Sistemnya? Ya. Bapak, Pak Darul Hadi grup berapa Pak? Tanggal berapa berangkat? Tanggal 18. Oh, tanggal 18. Tanggal 18 belum ada grupnya Pak ya, belum dibuat ya. Nah, insya Allah dalam 3-4 hari ke depan baru dibuat. Jadi hataman Al-Quran ini Bapak, jadi 30 juz itu nanti dibaca bareng-bareng Pak. Jadi kalau anggota grup itu ada 30-40, jadi satu orang kita berikan jatah 1 juz. Ya, Pak, ya. Nah, 1 juz itu bukan 1 hari Pak. 1 juz itu bisa 5-7 hari. Dan asumsi kami 5-7 hari itu insya Allah 1 juz enteng lah Pak ya.
baik yang Iya, sudah iya, iya. lancar maupun yang masih terbata-bata. Jadi insya Allah bisa. Jadi kita hatamnya target 3 kali, Pak. Jadi 1 kali sebelum Iya. berangkat, 7 hari sebelum berangkat, 1 kali di Madinah dan di Mekah. Insya Allah bisa Pak ya, Oh, Pak Darul ya. insya Allah, siap-siap. Nah, Insya nanti Allah. kalau seandainya kan kita menghargai Pak ya, mungkin ada di jamaah kita ada yang bapak atau ibu yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, bahkan mungkin ada juga yang belum, yang nggak bisa lagi baca Al-Quran, maka kita tidak memaksakan. Jadi kita berikan peluang kepada bapak ibu, Betul. seandainya mau nambah bacaan silakan, mau 2 juz, mau 3 juz silakan, untuk supaya kita bisa target hataman Al-Quran Pak. Jadi ini kita bantu Bapak Ibu dari manajemen supaya Bapak Ibu benar-benar merasakan energi yang besar dalam perjalanan umroh bersama Zafatur. Itu Pak ya, Pak Darul ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, siap Pak ya, dijalankan Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Bahkan insya Allah kemarin ada guru besar kita itu secara pribadi mandiri sampai 29 juz Pak. Satu orang 29 itu. Masya Luar biasanya Allah. itu. Memang kiai itu Pak, memang kiai. Dan Oh, insya Allah memang kiai hafalannya banyak, jadi secara mandiri sampai mau khatam sampai 29 gitu. Masih ada Bapak Ibu silakan Pak. Mumpung ini masih Izin, ya. Tat. Silakan Izin, Pak. Tat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Izin saya Sugianto. Sugianto. Iya, Sugianto dari Indralaya, Tat. Ya, silakan Pak. Khusus ke Ustadz Pemi. Ya. Terima kasih Ustadz Pemi, video-video Ustadz Pemi yang Ustadz sampaikan di grup kami di Indralaya ini, alhamdulillah contoh video terbaru bagaimana tata cara menggunakan kain ihram. Itu sangat membantu bagi kami yang memang tidak bisa ikut secara langsung ketika manasik pertama dan kedua. Lalu yang ketiga, Ustadz Pemi, terima kasih hari ini luar biasa telah memberi penguatan hati kami. Karena kalau ibadah tidak ada ilmunya rasanya kosong, apalagi seperti kata Ustadz Pami tadi ikut-ikutan. Nah kalau ikut-ikutan malah nanti jadi sia-sia. Terima kasih Ustadz. Nah izin, kemudian Ustadz Pemi tadi sudah menjelaskan terkait dengan makna dari mengangkat tangan di Hajar Aswad tadi, maknanya, hikmahnya. Nah tapi yang di terakhir tadi mohon maaf Tat, atau saya yang terlihat atau tidak, ketika di Yamani kemarin waktu di Masjid Al-Fatah itu Ustadz menyampaikan angkat tangan saja tapi tidak mencium tangan. Nah, saya belum tahu maknanya apa itu. Nah, ini apakah tadi saya terlewat atau terlupa? Nah, kemudian untuk doa-doa tadi Tat, antara Maqam Ibrahim sama Yamani tadi kata Ustadz bebas saja doanya. Nah, sementara kemarin itu dimintakan maaf, bukan maksud apa-apa ya, Tat. Bukan maksud perdebatan ini untuk memperkuat diri saya. Iya, benar Pak. Benar Pak. Jadi katanya kemarin pertama doa orang tua, kedua diri sendiri, ketiga anak-anak. Nah, mohon maaf Tat, supaya kami tidak salah, supaya khususnya saya karena baru pertama kali ini Tat umroh. Jadi untuk meyakinkan keyakinan diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Abi Pemi, langsung Ustadz Abi Pemi. Ini sebelum Ustadz Abi Pemi masuk lagi Bapak ya Pak Sugianto, karena memang materi hari ini tidak selengkap saat manasik di Masjid Al-Fatah ya Pak Sugianto. Jadi malam hari ini kita fokus kepada rukun. Tapi insya Allah apa yang Pak Sugianto tadi sampaikan, insya Allah karena materinya sama Pak ini yang disampaikan Ustadz Joni kemarin dengan Ustadz Abi Pemi sama materinya. Silakan Ustadz Abi Pemi masuk kembali Ustadz. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan jawab pertanyaan. Ketika kita melintasi rukun Yamani, tadi mungkin saya juga kelewat, bahwasanya ketika kita melintasi rukun Yamani juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan tanpa dicium tangannya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW beliau ketika melintasi rukun Yamani, beliau hanya menyentuh saja. Beliau hanya menyentuh saja dan tidak mencium rukun Yamani. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saya ingin tambahkan, ini sifatnya tambahan. Mungkin sering lihat itu di video-video viral, baik itu mungkin di medsos apapun, ada jamaah-jamaah umroh yang mungkin saking pengennya dia mencium Ka'bah, saking pengennya menyentuh Ka'bah,
sampai yang bukaan rukun yamani itu yang tidak ada kainnya itu kan, yang kelihatan batunya, dia cium-cium juga. Nah, itu tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya ya. Jadi kalau hanya disentuh sifatnya boleh ya. Sifatnya boleh pertama karena rukun yamani itu termasuk salah satu pondasi utama yang ditegakkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi dia merupakan salah satu pondasi utama daripada bangunan Ka'bah. Rasulullah lewat di situ, beliau menyentuhnya tanpa mencium. Oleh karena itulah mewakili dari sentuhan terhadap rukun yamani itu ketika kita sedang tawaf, maka kita cukup dengan isyarat mengangkat tangan sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, selesai kita mengucap Bismillah Allahu Akbar, mulailah kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, sampai nanti ketemu lagi dengan Hajar Aswad. Nah, itu jadi makna daripada mengangkat tangan pada rukun yamani tadi. Kemudian yang kedua terkait berdoa. Terkait berdoa yang disarankan. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sebagian besar kemarin ikut manasik di Masjid Al-Fatah. Nah, ketika ikut di Masjid Al-Fatah ini, ketika dicontohkan bertawaf, diberikan tips, ya, diberikan saran untuk memanfaatkan putaran tawaf tersebut dengan membagi-bagi doa. Jadi ini yang disebut dengan saran membagi-bagi doa tadi itu sifatnya anjuran, sifatnya saran supaya kita tidak bingung. Kan tidak semua orang dia hafal banyak doa. Tidak semua orang mungkin kepikiran mau berdoa apa gitu kan. Kan kalau kita lagi tawaf itu kadang-kadang ada yang ngeblank juga Bapak Ibu ya, ada ini mau doa apa lagi ya? Nah, oleh karena itulah dari pembimbing Zafatur ini dulu pertama kali saya sering dengar dari Ustadz Musliman, beliau mengajarkan supaya kita itu tidak blank, tidak bingung mau doa apa selama muter 7 putaran itu, maka beliau ajarkan ketika putaran pertama kita mengkhususkan doa untuk kedua orang tua. Kita khususkan doa. Jadi selama muter pertama itu, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah rahmati beliau. Kalau masih hidup, ya Allah limpahkan kesehatan. Kalau beliau sudah wafat, ya Allah luaskan alam kuburnya, jadikan untuk kedua orang tuaku. Jadi kita khusus selama muter pertama itu cuma doa untuk orang tua saja, nggak ngajak-ngajak yang lain. Nah, kemudian tips yang berikutnya saat putaran kedua kita mengkhususkan doa untuk diri kita sendiri. Yang lain minggir dulu, yang lain nggak diajak dulu, khusus untuk diri kita sendiri. Ya, kita doakan mau apa kayak pekerjaan ya, kemudian mau ya pokoknya urusan pribadi kita doakan ya. Nah, disarankan doa untuk diri sendiri itu sama seperti kita berdoa saat duduk antara dua sujud. Lihat Bapak Ibu, kalau kita duduk antara dua sujud itu kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini 8 ini itu 8 itu kepentingan kita sendiri. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Warhamni, ya Allah kasihani aku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Wajburni, ya Allah tutup aibku ya Allah. Sudah minta ampun, minta sayangi, minta tutup aib, tutup keburukanku ya Allah. Sudah minta tutupi aib, wajburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Ini kalau sesama manusia malu kita. Kalau minta sama orang, ampuni aku, sayangi aku, tutup aib, angkat derajat. Tapi kita minta sama Allah, ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, tutup aibku ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Habis itu minta apa lagi? Warzuqni, kasih aku rezeki ya Allah, kasih aku rezeki. Habis minta rezeki apa lagi? Wa'afini, wa'afini itu jauhkan dari segala bala. Wa'fu anni, sehatkan aku, maafkan aku ya Allah, ya, maafkan aku. Kemudian wa'fu anni. Semua yang 8 ini adalah unsur kepentingan sendiri. Jadi kalau bingung,
Misalnya nanti sudah minta tentang pekerjaan, sudah minta tentang yang lain-lain sudah, lalu apalagi bacalah doa antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kasih aku petunjuk ya Allah. Ya, itu. Kemudian putaran ketiga, kita khususkan untuk pasangan hidup kita, untuk istri, untuk suami. Ya. Kemudian putaran keempat, kita khususkan untuk anak-anak, dan putaran kelima kita khususkan untuk sebagainya sanak keluarga kita. Kemudian yang keenam kita sarankan doa untuk para sahabat. Ada sahabat Bapak Ibu yang nitip doa, ya boleh kita baca. Kita doakan mereka, ya. Ini salah satu keistimewaan kita, Bapak Ibu. Kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat yang bertugas menjawab doa, dia akan mengatakan walaka bimislin, engkau mendapatkan seperti itu juga. Jadi kalau kita mendoakan teman kita kebaikan, Allah ya akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Dan yang terakhir adalah doa kepada segenap kaum muslimin. Nah, jadi ini sifatnya tadi saran ataupun tips supaya kita tidak bingung mau membaca doa apa selama putaran 7 tersebut. Nah, kalau tidak mau menggunakan tips atau saran ini, tadi saya katakan kita bebas berdoa apapun doa kita selama putaran tawaf tersebut. Nah, itu makna daripada yang sudah dianjurkan dalam kemarin manasik-manasik sebelumnya. Ya, Ustaz. Masya Allah. Sangat jelas ya Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Masih ada waktu Bapak Ibu, kita masih ada waktu 15 menit menjelang jam 10 malam. Kami persilakan kalau masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Halo Pak Ustaz. Ustaz di chat. Di chat. Oke, di chat tadi ada banyak di chat Ustaz sebenarnya dari awal ada yang bertanya apakah tawaf wada itu bagian dari rukun. Ada yang nanya di awal tadi tentang tawaf wada, tawaf sunnah. Minta tolong dijelaskan Ustaz. Tawaf sunnah, tawaf wada. Ya, baik Bapak Ibu. Pertanyaannya di chat ya? Ya, ada di chat. Tawaf sunnah. Tawaf sunnah dan tawaf wada bagaimana? Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya akan jelaskan tentang tawaf sunnah. Jadi, tawaf sunnah itu Bapak Ibu merupakan Masjidil Haram. Jadi sebenarnya ketika kita masuk Masjidil Haram, kita itu tidak sholat tahiyatul masjid seperti pada umumnya kita masuk masjid-masjid yang lain. Nah, jadi Rasulullah ketika beliau memasuki area Masjidil Haram, maka beliau melaksanakan tawaf 7 kali. Ya, tawaf 7 kali. Mulai sama seperti tawafnya. Di Hajar Aswad tadi mulai. Dan berniat. Ya, niat aku tawaf sunnah 7 putaran lillahi ta'ala. Lalu mulai dia bertawaf. Tentu dalam kondisi bertaharah, dalam kondisi wudhu juga. Tawaf 7 kali. Selesai 7 kali, maka selesai. Tidak ada sa'inya, hanya tawaf saja. Jadi makna daripada tawaf itu, sebenarnya setiap kita masuk Masjidil Haram, penghormatan kepada Masjidil Haram, penghormatan kepada Baitullah, itu bukan dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi dengan dengan tawaf sunnah. Tapi melihat kondisi sekarang yang membeludak, yang kalau kita pakai pakaian biasa itu kan tidak memungkinkan untuk tawaf di atas itu mungkin putarannya besar gitu kan. Oleh karena itulah kalau memang Bapak Ibu ingin tawaf sunnah, maka dari hotel silakan berpakaian kain ihram. Ya, silakan berpakaian kain ihram supaya bisa diizinkan berada di pelataran Ka'bah. Nah, tapi untuk tawaf sunnah ini dia tidak disyaratkan seperti sedang berihram, yaitu tidak memakai pakaian berjahit tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tetap mau menggunakan celana di dalam, ya, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Jadi kain ihram itu hanya pelapis luarnya saja. Ya, karena kita bukan sedang berumroh, Jadi niatnya memakai kain ihram itu supaya bisa turun ke lapangan, ke pelataran Ka'bah untuk melaksanakan tawaf sunnah. Begitu sampai di pelataran Ka'bah,
cari garis yang sejajar dengan Hajar al-Aswad, lalu berniat. Ya, berniat, pakai bahasa Indonesia saja, dalam hati sebutkan niat aku tawaf sunnah 7 putaran lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah berniat 7 putaran, itu harus diselesaikan. Harus diselesaikan 7 putaran. Jangan nanti punya anggapan, ini kan tawaf sunnah, 3 putaran aja lah, itu kan diskon. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus beres, ya harus beres 7 putaran selesai tawaf sunnah. Nah, jadi itu makna daripada tawaf sunnah tersebut. Nah, dalam kesempatan tawaf sunnah inilah Bapak Ibu nanti silahkan ya, mungkin lebih memperlama durasinya untuk berdoa lebih khusyuk lagi, itu boleh. Kemudian untuk tawaf wada tadi, dia bukan bagian daripada rukun umroh, bukan. Ya, tapi merupakan bagian daripada unsur adab kita saat bertandang ke Baitullah, bertamu ke Baitullah, maka saat kita akan pulang pun itu menyampaikan pamitan ke Baitullah dengan melaksanakan tawaf wada, ya, tawaf wada. Bahkan itu sangat dikuatkan bagi kita untuk melaksanakan, jangan sampai ditinggalkan. Jangan nanti ketika pembimbing, Bapak Ibu besok kita mau tawaf wada, jadi bersiap-siap sebelum subuh sudah turun sama-sama. Nah, jangan sampai kita tidak mau melaksanakannya. Ya. Itu bagian daripada adab kita terhadap kunjungan ke Baitullah untuk dikuatkan dilaksanakan adab tersebut. Jadi kita maknai tawaf wada itu bukan perpisahan, tapi berpamitan, ya, berpamitan. Oke. Ada lagi Ustadz, ini saya bacakan Ustadz ya di komentar. Ustadz, jika pakaian ihram setelah dicuci kemudian disemprot wewangian saat disetrika, apakah boleh posisi sebelum mikot, Ustadz? Ya. Jadi kain ihram itu dicuci, disetrika, dikasih wangi-wangian. Apakah boleh Ustadz posisi sebelum mikot? Itu Ustadz. Ada banyak Ustadz sebenarnya ini pertanyaan di komentar kalau mau dipilih-pilih. Silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi untuk kain ihram ini kalau sebelum digunakan untuk pakaian maka tidak apa-apa. Jadi kita cuci, kita wangikan, tidak apa-apa. Nah, kalau sudah dipakai sebagai pakaian ihram itu yang sudah tidak boleh lagi, baik itu ke badan kita ya maupun ke pakaian kita. Ya. Sekarang Ustaz ya, ini ada banyak pertanyaan yang insya Allah nanti juga kalau tidak sempat kami jawab satu persatu nanti bisa ditanyakan kepada langsung pembimbing ya Ustaz ya. Bapak Ibu, sama seperti pertanyaan Ibu Lydia, apakah dari Zafatul memberikan informasi tentang kami jamaah untuk sholat di Hijr Ismail? Untuk di Hijr Ismail itu Bapak Ibu, ya berdoalah dari sekarang semoga saat Bapak Ibu nanti di Mekah, Hijr Ismail dibuka. Karena tidak selamanya, tidak setiap hari Hijr Ismail itu dibuka untuk kita bisa masuk. Jadi kadang-kadang dibuka, kalau dibuka kita bisa masuk, kalau tidak bisa, tidak bisa. Jadi kalau bapak-bapak umumnya, bapak-bapak untuk bisa masuk Hijr Ismail itu di pagi, di waktu duha sebelum sholat zuhur. Jadi kurang lebih jam 8 sampai jam 11 itu waktu untuk bapak-bapak secara umumnya. Kalau untuk ibu-ibu biasanya malam hari. Ibu-ibu malam hari dari setelah sholat Isya sampai jam 11 malam. Itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi tidak, semoga saja nanti Bapak Ibu ketika umroh Hijr Ismail dibuka ya. Tapi kalau kita lihat live beberapa pekan ini sering ditutup Hijr Ismail itu. Sering ditutup karena ada banyak aktivitas yang dijaga oleh askar ya atau polisi. Ini itu ada, kami persilakan satu penanya lagi. Kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung silakan open kamera. Saya berikan kesempatan satu lagi. Silakan Bapak atau Ibu. Dari Ibu, golongan ibu-ibu ada Ibu? Yang mau bertanya? Ya, silakan.
Jadi nggak bisa ikut masuk azan. Izin katakan Pak siapa Pak? Pak siapa Pak? Alfirin dari Jambi. Oh ya silakan Pak Arifin, Pak Alfirin, silakan Pak Alfirin. Ya, kami kan jemaah dari Jambi. Ya. Kami nggak bisa ikut lagi kan. Silakan Pak Alfirin. Mungkin sinyalnya kurang bagus atau kayak mana Pak ini? Ini tata cara pasang kain Islam. Oh iya, Oh, ini tata Ustaz, cara. kain ihram itu. Kain ihram ya. Ya, nanti saya share link saya Pak. Jadi saya ada tutorial memakai kain ihram, itu saya bikin di channel saya. Nanti saya kirim linknya ke grup mitra, ke grup TL, nanti bisa di-share untuk disampaikan kepada Bapak Ibu jamaah. Jadi bisa dicontoh dari tutorial yang sudah saya bikin. Kemudian ini ada pertanyaan juga, Ustadz, apakah boleh memakan daging hewan? Ya. Tentu ketika kita dalam kondisi berihram tidak ada larangan terkait makanan, tidak ada larangan terkait makanan. Hanya saja kalau yang kita makan itu adalah daging bakar onta, ya. Jadi kalau ada onta panggang, onta bakar, itu membatalkan wudhu. Nah, tapi kalau selain daripada itu tidak ada. Jadi yang kalau kita makan ayam seperti biasa itu tidak membatalkan apapun, tidak membatalkan wudhu, apalagi tidak ada kaitannya dengan larangan ihram. Kemudian apalagi nih? Untuk sholat di Hijri Ismail sudah dijawab. Bapak Ibu ya, saya sampaikan secara keilmuan fikih umroh bahwasanya sholat di Hijri Ismail itu adalah mencari keutamaan ya, mencari fadilah. Kenapa? Karena dulu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bawalah aku untuk sholat ke dalam Ka'bah. Maka kata Rasulullah, kemari wahai Aisyah, sholatlah engkau di dalam Hijri Ismail. Jadi nilai sholat di dalam Hijri Ismail itu bernilai seperti kita sholat di dalam Ka'bah. Hanya saja untuk kondisi sekarang memang itu antrian, kemudian ya berdesak-desakan. Mudah-mudahan kita ada rezekinya, ada kesempatannya, berpeluang sesuai jadwal bisa masuk ke dalam Hijri Ismail. Lagi-lagi berdoa. Minta kepada Allah, ya Allah beri aku kesempatan. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalannya kita bisa masuk Hijri Ismail tersebut, insyaallah. Ya, sepertinya habis ini di chatting pertanyaan. Ya. Ya. Syukron ya Ustadz Habib Femi Karyanto LC. Siapa ada terakhir? Ada yang mau bertanya? Ibu Samriana ya mau tanya? Izin Ustadz. Oh ya silakan Pak atau Ibu nih. Izin Ustadz, kedengaran suaranya Pak Ustadz? Kedengaran Pak, atas nama siapa Pak supaya ditampilkan Pak? Atas nama Lexi Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau nanya kan, ketika kita mau keliling Ka'bah kan 7 tawaf di 7 keliling. Ketika kita itu misalnya sudah putaran ketiga kita batal. Ya, kita ambil wudhu lagi. Apakah setelah ambil wudhu kita melanjutkan atau kita mengulang dari awal lagi, Ustadz? Ya, siap. Lanjut Ustadz Habib Femi. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi salah satu syarat sahnya tawaf tadi adalah dalam kondisi berwudu. Maka apabila kita batal, Bapak Ibu ya batal, baik itu karena untuk buang angin batalnya itu, ataupun batalnya karena mau buang air kecil, ataupun juga karena mau buang air besar, maka cukup dengan kita berwudu. Ya berwudu. Nah nanti ketika sudah selesai berwudu, kita kembali lagi ke dalam putaran, kembali lagi ke dalam pelataran Ka'bah untuk melanjutkan tawaf. Nah, bagaimana melanjutkannya? Melanjutkannya adalah dari mana kita terakhir kali menyelesaikan tawaf. Ya, jadi terakhir kali misalnya sudah sempurna itu 2 kali putaran. Putaran pertama sudah sampai Hajar Aswad.
Kemudian putaran kedua juga sudah sampai Hajar Aswad, berarti sudah sempurna 2 putaran. Tiba-tiba sudah sempurna 2 putaran, begitu baru maju beberapa langkah mau menuju putaran ketiga, tiba-tiba batal. Maka itu belum masuk putaran ketiga. Berarti dia baru 2 putaran. Maka dia keluar berwudu, selesai berwudu, kembali ke posisi sejajar dengan Hajar Aswad, berarti dia baru dapat 2 putaran dan melanjutkan untuk putaran ketiga sampai ke-7 saja. Ya. Jadi tidak usah ngulang dari putaran satu lagi. Nah, itu kalau kita mengalami kondisi batal daripada berwudu tadi, Bapak. Nah, jadi silahkan diingat-ingat pada posisi mana ketika batal itu terjadi. Kalau belum sempurna sampai ke titik Hajar Aswad lagi, berarti belum sempurna tawafnya. Maka silakan mengulang dari yang sempurna yang terakhirnya. Gitu. Oke, Masya Allah. Jelas Pak ya? Terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Lexi sudah bertanya. Dan saya yakin Bapak Ibu masih banyak yang mau bertanya. Pada intinya nanti insya Allah silakan kita manfaatkan saja di grup jamaah masing-masing setiap keberangkatan terkait dengan masalah penggunaan kain ihram dan lain sebagainya. Insya Allah nanti di Tanah Suci akan ada manasik lagi Pak ya. Jadi sebelum berangkat ke kota Mekah, di Madinah itu ada manasik tambahan. Dan insya Allah nanti kami juga berikan seluas-luasnya Bapak Ibu ketika grup jamaah sudah dibuat. Kami persilakan untuk semua TL, pembimbing bisa membuat Zoom sendiri. Jadi kalau seandainya contoh grup 1 mau buat Zoom sendiri, silakan dengan TL-nya, silaturahim dengan mutawif yang ada di Tanah Suci, dipersilakan. Nah, sejauh ini yang kami bisa berikan Bapak Ibu dari tim manajemen Zafatur, khususnya dari bidang umroh, berusaha untuk maksimal memberikan pelayanan dalam hal memberikan edukasi tentang fikih, ibadah, esensi, dan lain sebagainya. Kita Ini cukupkan Ustaz, dulu ya. Ustaz, terakhir ini sebenarnya cukup penting ini saya sampaikan. Oh, silakan Ustaz, silakan. Ini terakhir saya baca ada pertanyaan. Kalau buang air besar hanya melanjutkan, bukan dari awal, betul Bapak Ibu. Oh, iya. Jadi buang air besar itu ya bukan hadas besar, ya bukan jadi buang air besar itu sama seperti kita buang air kecil, jadi hanya batal wudunya. Maka melanjutkan saja tawafnya, mulai dari mana dia terakhir kali menyempurnakan tawaf tadi. Jadi tidak mengulang dari awal. Siap. Ya, baik, alhamdulillah. Berkenan Ustadz Abi Fehmi langsung pimpin doa Ustadz sebelum kita tutup acara kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa sama-sama untuk keberkahan pertemuan kita malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yaqtaha lana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون